Shalom bagi kita semua, kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Dan kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita sudah memasuki di pelajaran yang kelima dengan judul Kesaksian Orang Samaria. Dan ayat inti atau ayat hafalan kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apakah yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mempelajari mengenai kesaksian orang Samaria mengenai Yesus. Bagaimana mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias ataupun anak Allah. Namun sebelum ke sana kita akan mencari tahu siapakah orang Samaria ini dan kenapa orang Samaria, ada apa? Baik, sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Urapi kami masing-masing ya Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita masuk di pelajaran hari Minggu dengan judul Pengaturan Pertemuan. Kita boleh baca ayatnya terdapat di dalam Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Di mana kalau kita baca di Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sana ada latar belakang yang menuntun Yesus untuk melewati Samaria, yang dimana murid-murid daripada Yohanes Pembaptis mereka cemburu, iri oleh karena murid-murid Yesus memiliki banyak baptisan, dan tentunya itu akan menjadi satu persaingan. Nah, untuk menghindari akan hal itu, Yesus berpaling ke Galilea, dan untuk mempercepat arahnya, ia mengambil arah melalui lokasi yang lebih pendek, yang dimana dia harus melewati ke arah timur melalui Pirea, ya, dimana di situ pun Yesus memiliki satu misi. Ingat bahwa kedatangan Yesus yang pertama ini dia memiliki misi untuk melayani, ya, untuk melayani orang-orang siapapun itu, ya, bukan hanya untuk bangsa tertentu. Nah, secara khusus dia akan memiliki misi di Samaria. Saudara-saudaraku, kita lihat di Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-9, di mana Yesus menggunakan kesempatan ini untuk membuka sebuah percakapan dengan perempuan yang ada di Samaria. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika Yesus sampai, dia mulai duduk di sebuah sumur yang terletak di sebelah Sikem. Nah, sumur ini adalah sumur Yakub. Dan sementara ada seorang perempuan, di mana perempuan ini dari Sikar, yang di jarak dari Sikem dari Sikar itu sekitar 1,5 km atau sekitar 1 mil. Nah, jadi Yesus sedang duduk sementara murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Nah, yang menjadi permasalahannya, Yesus tidak memiliki akses untuk mendapatkan air yang dingin dari sumur tersebut, karena itu adalah milik daripada orang Samaria, karena dia adalah orang Yahudi. Dan ketika perempuan itu datang untuk menimba air, dia meminta perempuan itu untuk memberinya minum. Nah, dalam Yohanes 3 yang mengejutkan kalau kita lihat, Nikodemus, seorang guru besar, dia merendahkan hati dan dia mau bertemu dengan Yesus pada malam hari. Nah, saudara-saudaraku,
Di dalam Yohanes 4, wanita itu bersembunyi di siang bolong, ya. Berbeda tadi Nikodemus di malam hari, tapi kalau wanita ini bersembunyi di siang hari. Mungkin untuk menghindari kontak dengan wanita-wanita lain yang datang di awal, yaitu pada waktu mereka datang di pagi hari atau pada sore hari ketika hari sudah lebih sejuk. Nah, mengapa dia pergi jauh-jauh untuk mengambil air? Ya, apapun alasan yang di sana, tentunya pertemuan dengan Yesus ini mengubah kehidupan daripada perempuan ini. Dan kita akan lihat kira-kira apa adegan selanjutnya. Dan kita akan lihat reputasi daripada wanita ini adalah sesuatu hal yang sangat kontras. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hari Minggu ini? Saudara-saudaraku, Yesus datang untuk melayani semua orang. Dia tidak pandang bulu. Dia tidak hanya datang untuk bangsa tertentu, tetapi dia datang untuk melayani setiap orang. Dan luar biasanya, karena misinya ini, dia mau menjangkau orang yang ada di Samaria, supaya mereka pun boleh mengenal Yesus sebagai Mesias, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita pun memiliki tugas atau memiliki misi yang harus disampaikan, bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi tugas kita atau misi kita kepada semua orang untuk membawakan kabar baik ini tentang Injil yang kekal yang harus kita sampaikan, di mana mereka pun harus diselamatkan. Ya, tentunya Tuhan akan membuat pengaturan demi pengaturan buat kita untuk bertemu dengan mereka. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau mereka? Atau apakah kita lebih memilih tinggal di rumah atau bekerja sebagaimana biasanya daripada kita menyampaikan kabar Injil ini? Yesus adalah teladan bagi kita. Dia datang untuk melayani. Biarlah kita pun memiliki hati yang dimana kita mau melayani semua orang, tanpa kita memandang suku, ras, budaya tertentu. Tetapi biarlah kita boleh melayani setiap orang dalam kehidupan kita. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.